Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Desember, di akhir tahun 2021. Tentunya menjadi kesempatan untuk kita bersama mengisi akhir tahun ini dengan kebaikan. Kalau di sebuah perusahaan, Desember ini adalah masa-masa di mana kemudian melakukan audit, melakukan persiapan laporan akhir tahun. Di pemerintahan juga gitu, banyak proyek yang dilaksanakan di Desember ini supaya habis anggarannya. Kalau nggak habis, silpa termasuk dari kondite ataupun prestasinya berarti kurang. Dan ini adalah bagian dari muhasabah bagi kita. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang menyiapkan hari esok, berarti yang evaluasi. Bahkan Rasul mengatakan yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, sebagai sebuah semangat. Salawat dan salam tercurah limpah pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kebaikan dari Imam Habib Abdullah Haddad yang membuat karyanya kitab ini. Juga kita doakan saudara-saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan kita semua dijauhkan dari COVID-19 yang insyaallah mudah-mudahan Allah cabut, Allah angkat, Allah berikan imunitas pada kita semua sehingga bisa beraktivitas normal kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pekan yang lalu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, di tali Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi orang yang beriman, kaum muslimin, musibah besar kalau kita sampai berpecah belah, bercerai-berai. Sehingga ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, harus kita kuatkan, harus kita bangun persatuan umat ini. Kenapa? Karena dengan seperti itu insya Allah nilai-nilai kebaikan dari Islam, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan dihadirkan. Tapi kalau kita masih berpecah belah, bahkan hal-hal yang kecil yang kita permasalahkan, na'udzubillah min dzalik, kita nggak akan pernah bisa maju. Kita nggak akan pernah bisa lebih baik lagi.
karena akan terhambat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam keterangan yang kita bahas kemarin, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani 72 golongan. Umat Islam 73 golongan. Rasulullah menyebutkan untuk kita kemudian berusaha termasuk yang ahlus sunnah wal jamaah yang insya Allah adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengupas sedikit saja sebelum masuk ke materi yang baru. Kemarin ada berita tentang sebuah kejahatan sebenarnya ya. Kejahatan, tetapi kejahatan ini sebenarnya muncul dari sebuah pemahaman. Sebuah pemahaman. Korbannya ada 21 orang. Iya. 21 orang santri ya. Bahasanya santri di situ. Sebenarnya beda antara boarding school dengan pesantren. Ya, tetapi ini juga harus kita waspadai, harus kita jaga ya. Nggak mungkin lah kalau kemudian pesantren ataupun masjid, madrasah, oknum yang kemudian kalaupun melakukan itu. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Nah, saya ingin menyebutkan itu ya, bahwa lahir dari sebuah pemahaman ya, ketika kemudian hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dihalalkan dengan cara nikah mut'ah, gitu, nikah kontrak. Ya. Ini sebenarnya hampir pemahaman yang menghalalkan sesuatu yang haram. Ya. Dengan dia istilahnya ada ijab kabul, maka sudah boleh. Gitu. Kemudian beberapa waktu berikutnya udah tidak ada lagi tanggung jawabnya untuk sebagai suami atau sebagai istri. Ya, lepas. Karena ketika pemahaman itu hadir, orang yang melaksanakan ini merasa sebagai sebuah ibadah. Ya, orang yang jadi korban juga dia merasa kalau dia tidak lakukan itu dia berdosa. Ya, dia melawan dari pemahamannya. Ya, pemahamannya. Ini adalah salah satu kejanggalan atau kesalahan. Ya. Ulama-ulama banyak yang kemudian mengungkapkan bahwa bagaimana bahayanya Syiah ini kalau berkembang di Indonesia, kalau bukan hanya masalah nikah mut'ah, ya, ibadahnya pun banyak ada bedanya, ya, cara wudunya, cara sholatnya, Al-Qur'annya, belum lagi yang kemudian juga bisa muncul dari kelompok Syiah itu adalah mereka menjelek-jelekan sahabat Rasulullah SAW, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, yang kelompok Syiah ini hanya melihat pada Sayyidina Ali saja. Nah, padahal sahabat-sahabat juga sangat mulia, ya, sangat banyak perannya. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami, harus kita ketahui, sehingga anak-anak nih terutama, ya, kalau sampai ada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai atau janggal, ya, nah ini harus kita bekali, ya, jangan sampai mereka menjadi korban. Termasuk ada kelompok yang kemudian selain mereka adalah kafir, kalau nggak masuk kelompoknya berarti kafir, ya. Nah, itu muncul di masyarakat itu. Nah, kita harus berusaha untuk kemudian memitigasi, ya, mencoba untuk menghindari, mengantisipasi agar hal-hal seperti itu dijaga di lingkungan kita, di masyarakat kita, di komunitas kita. Ya. Maka alhamdulillah nih ada Musola Al-Ansor, ada Masjid Nurul Iman, ada Masjid An-Nur, ada Masjid Al-Furqan, ada Masjid At-Taqwa dan lain sebagainya. Itu adalah wadah-wadah untuk kemudian memberikan edukasi, pembekalan kepada masyarakat. Majlis taklim, ya, sebagai bahan untuk kemudian pemahaman-pemahaman yang benar diterima oleh masyarakat dan bisa dihindari hal seperti itu.
insya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan bab menyucikan hati. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, ya, manusia nih, kita semua yang diciptakannya bukan pada penampilan, bukan pada jasad, ya. Rasulullah SAW pun bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, Allah tidak melihat amalan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan niat kamu. Ini yang luar biasa, Pak, yang harus kita jaga. Apa niat kita hadir di musola ini? Apa niat kita membangun musola ini? Apa niat kita melakukan kegiatan ini? Ya. Hadirkan selalu niat yang benar, luruskan niat itu. Ya. Karena kalau kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita tampilkan niatnya salah, niatnya tidak baik, ya, maka yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirkan ucapan dengan amalan, ya, itu tidak cukup, tapi harus membenarkan amalan dengan niat juga harus dilakukan. Ya, membenarkan niat dan keikhlasan juga harus kita lakukan. Ya, supaya batin kita bersih, hati kita lurus, ya, sebagai sebuah asal dan sumber segala perkara. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalb. Ya. Ini menjaga hati itu berat, ya, berat sekali. Ya, bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa istiqomah, ya. Amalan hati, Pak, nggak bisa simsalabim, tiba-tiba jadi orang sabar, tiba-tiba jadi orang ikhlas. Ada pembiasaan, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan melawan sesuatu yang kemudian terlintas dalam hati. Nih, saya keren, saya hebat, saya jago, ya. Itu godaan-godaan. Tapi ketika kita kemudian bisa melewatinya, ya, insya Allah muncul dan lahir keikhlasan dalam setiap amal kita. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Itulah hati kita. Jadi kecil nih, tapi ketika yang kecil ini kemudian gagal kita menata hati, gagal kita mengelola hati, ya, maka yang besar-besar tadi akan menjadi sia-sia. Ya, jasad kita akan menjadi rusak. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini unik, ya. Hati ini hari ini kita dalam 1 menit ini senang, bahagia. Bisa berubah tuh. 5 menit berikutnya, bahkan 1 menit berikutnya bisa berubah tuh hati. Ya. Jadi nggak usah nunggu beda bulan, beda tahun. Ini akhir bulan nih hatinya senang. Ya, begitu awal bulan bahagia, ya. Akhir bulan cemberut, ya, sedih. Itu mah masalah ini, ya. Masalah tabungan. Ya. Tapi yang utama adalah masalah hati ini, bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Saking mudahnya bolak-balik, ya, Rasulullah mengatakan innahu asra'u taqalluban minal qidri idza stajma'at ghalayanaha. Sesungguhnya hati ini lebih cepat bolak-baliknya dari makanan yang sedang mendidih dalam periuk. Jadi Rasulullah sampai menggambarkan bagaimana hati itu cepat bolak-balik, ya, mudah bolak-balik. Maka Pak Bu, nanti kita diajarkan bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita baca di dalam doa, ya, agar hati kita ini tidak galau, ya, tidak goyang, ya, tidak sampai kemudian muncul, ya, niat lain, muncul keinginan yang lain yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, insyaallah. Nah, termasuk salah satu doanya Pak, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya, atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya, kau sendiri. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Hafal ya? Insyaallah. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya Allah yang membolak-balikkan. Allah yang membolak-balikkan hati, Pak, Bu, ya. Makanya ini doa yang harus kita selalu lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Harus ada optimis, harus ada semangat selalu dalam kehidupan kita. Allah yang bolak-balikin. Ada orang yang bencinya luar biasa, jahatnya luar biasa. Tapi kalau Allah mau, dalam waktu, ya, dalam peristiwa yang Allah kehendaki kun fayakun, insya Allah Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Sebagaimana Umar yang tadinya preman, ya, jagoan, tapi Allah balikkan kemudian mendapatkan hidayah, dia menjadi pejuang, ya, menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling tegas. Nanti disebutkan bagaimana sosok Umar yang khas, yang perlu kita contoh juga, ya, bukan galaknya, bukan, tapi ketegasannya Umar, ya, ketegasannya Umar. Kemudian di dalam hadis yang lain, Pak, Bu, ya, ini yang menggambarkan bagaimana hati itu harus betul-betul kita jaga. Rasulullah mengatakan, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman, insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Sesungguhnya hati itu terletak di antara dua jari dari jari-jari Allah. Nggak bisa digambarkan jari Allah seperti apa, ya. Apabila Allah suka, diluruskannya, dan jika Allah tidak suka, dan jika Allah suka pun bisa dibengkokkannya. Tuh, Allah mudah sekali untuk kemudian, ya, membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang, ya, hamba Allah yang diismah, ya, dijaga, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari musibah, mara bahaya. Tapi setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, beliau selalu menegaskan ini, Pak, Bu. Nabi sendiri manakala bersumpah dan setelah selesai mengucapkan sumpahnya, beliau selalu berdoa, la wa muqallibal qulub, ya. Tidak, demi Allah yang membolak-balikan hati. Saking menjaga, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak komitmen, jangan sampai berubah, ya. Minta sama Allah, ya Allah, kuatkan hati saya. Nah, ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kita hendaklah berhati-hati, ya,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada kita agar menemui Allah dalam keadaan hati yang bersih dari syirik dan nifak. Ya, syirik artinya menyekutukan Allah. Nifak artinya munafik, ya. Antara perbuatan dan ucapan tidak sesuai. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita suci dari bid'ah. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita agar kita dijauhkan dari akhlak yang keji. Ya. Jauh dari takabur, jauh dari riya, jauh dari hasad, jauh dari tipu daya terhadap kaum muslimin dan semisalnya. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Pak. Ya, kalau tadi Nabi Muhammad ya, setiap kali sumpah, setiap kali ini beliau mengatakan la, ya, wa muqallibil qulub. Tidak ya Allah, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Ingin supaya tetap. Nabi Ibrahim pun begitu, Pak. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 87 sampai 89 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin husnul khatimah. Masyaallah, Pak. Bikin iri semua kita, ya, semua umat Islam. Bagaimana dalam akhir kehidupannya itu bersih. Dan ini yang mudah-mudahan selalu kita jaga. Ya. Gak mungkin seseorang itu kemudian mendapatkan kematian yang husnul khotimah kalau tidak dibiasakan juga dengan amalan-amalan yang menghadirkan kematian yang husnul khotimah. Ya. Informasinya bahwa beliau anak-anaknya hafiz Quran semua. Ya. Yang disantuni sodakohnya juga banyak, ya, memudahkan urusan orang dan lain sebagainya. Bukan hanya di saat ketika beliau menjadi wali kota, enggak. Sebelum-sebelumnya, sebelum jadi siapa-siapa pun sudah terbiasa sholat 5 waktu berjamaah, tidak pernah tertinggal untuk sholat tepat waktu, ya, berjamaah, bahkan qiyamul lailnya pun tidak pernah tertinggal. Ya, meskipun beliau rapat sampai jam 1, jam 2, tetap aja sholat malam. Kita udah tidurnya jam habis isya tidur, ya, kelewat tuh sholat malam. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita bersama betapa kita dirindukan. Ya. Kehilangan sekaligus menjadi inspirasi. Ya. Yang takziah sampai ribuan, ya. Sampai ribuan. Nah, mohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar, berusaha dan memperhatikan perkara-perkara tadi. Ya. Jadi jaga hati kita dari syirik dan nifak, sucikan kita dari perkara-perkara bid'ah, sucikan dari akhlak yang keji, takabur, riya, hasad, dan tipu daya terhadap kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan juga, Bapak Ibu jemaah sekalian, doa yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 8. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Doa ini bagus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Hari ini seperti hari saat ini nih, kita begitu senangnya, bangganya, bahagianya, tenangnya, ya, mendapatkan hidayah, membersamai dengan orang-orang yang insya Allah dalam kebaikan.
Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak tahu lepas dari sini mungkin ya tergoda dengan sesuatu. Maka kita minta, ya Allah jangan sampai Engkau rubah nih hati ini yang sudah senang, bahagia, tenang dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai disesatkan. Jangan sampai dilalaikan oleh hal-hal yang syahwat, ya, syahwat. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, bahkan Abu Bakar, kalau lagi bersama Rasulullah itu kayaknya surga dekat banget. Neraka itu jauh banget gitu. Kalau lagi bersama Rasulullah, lagi ta'lim itu. Tapi begitu keluar dari rumah, begitu kita nyampe rumah, begitu kita bekerja di kantor, ya bersama-sama dengan teman-teman, muncul lagi Pak. Lupa tuh dengan yang tadi surganya, lupa tuh dengan yang tadi nerakanya. Udah kita seperti di dunia yang lain. Nah ini Masya Allah ya, sesuatu yang kemudian harus kita hadirkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka pentingnya kita berjamaah. Berjamaah itu diantara hikmahnya selain adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sholat berjamaah pahalanya juga dilipat gandakan. Ya, lebih tinggi derajatnya. Ya. Dan ketika sholat berjamaah, insya Allah pasti di antara sekian banyak jamaah ada doanya, ada ibadah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah seluruh jamaah itu ya, akhirnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Ya, ini saling mengingatkan. Di grup WA itu Bapak Ibu jamaah sekalian bukan hanya reunian, bukan hanya sekedar kita say hello, cerita ini cerita itu, sampaikan nilai-nilai kebaikan. Ya, ingatkan ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik, tidak tepat, salah, diingetin. Punten, baiknya di grup ini jangan sampai menyampaikan yang ini beritanya salah gitu kan, dan seterusnya. Ya, atau ada yang sedang marahan gitu ya, kita ingatkan. Kita ingatkan. Nah, kemudian di pasal berikutnya, jangan biarkan hatimu keras dan jangan biarkan hatimu lalai. Waspada, jangan Anda bersifat keras hati dan bersikap kasar sehingga nasihat yang diberikan kepada Anda tidak bisa menimbulkan kesan apapun. Musibah ini. Kalau sampai setiap nasihat yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita sadar, dikasih sakit tetap aja maksiat, dikasih kebakaran, musibah, hilang dompet, ya, dan lain sebagainya, ya, tetap dia nggak sadar bahwa musibah itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan. Yang seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah musibah besar buat seorang umat Islam, ya. Musibah besar bagi kita semua. Waspada, jangan kita bersifat keras hati, bersikap kasar sehingga nasihat yang diberikan kepada kita tidak bisa menimbulkan kesan apapun. Bila kematian disebut, hati tidak lagi merasa ngeri. Semeru kemarin lewat aja biasa, kayak apa ya, kayak film aja jadinya, bukan sesuatu yang membuat dia sadar, ya Allah, ya, sekalipun teknologi yang kita miliki umat manusia ternyata belum bisa, itu nggak ada sinyal-sinyalnya ya, tiba-tiba erupsi aja. Biasanya kan ada gempa dulu ya, kalau tektonik, vulkanik. Ini kan vulkanik, gunung. Ini berarti kita, kekuasaan Allah besar, bisa aja terjadi. Ya.
beberapa orang meninggal di sekitar kita, itu sebuah nasihat buat kita. Kita bakal mati, bakalan wafat. Kayak tadi tuh, Bang Odet usianya masih muda lah, dianggap masih muda, ya wali kota ini, kemudian sehat, nggak ada apa keluhan apapun. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, alhamdulillah kondisinya kematian yang indah. Gitu. Tapi kita nih, bagaimana? Jangan sampai kemudian auzubillah min dzalik ya, dalam kondisi maksiat. Kayak kita minta sama Allah. Rasulullah SAW sampai bersabda, Bapak Ibu jamaah sekalian, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Yang paling jauh kepada Allah Ta'ala adalah hati yang keras. Hati yang keras. Sehebat apapun ulamanya, sebagus apapun retorikanya, sedahsyat apapun gambaran yang disampaikan oleh penceramah, ya, bahkan dia menyaksikan langsung tadi peristiwa-peristiwa yang seharusnya menjadi nasihat buat dirinya, nggak mempan, keras udah, hatinya udah keras, ya. Ada 4 perkara Rasul mengatakan nih yang membuat kita kemudian cenderung menjadi jahat. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai satu pun jangan gitu. Apalagi 4-4-nya ada di dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Rasulullah mengatakan yang pertama qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Dinasihatin enggak mempan, dikasih tahu enggak mau nurut. Ya. Itu hati yang keras, Pak. Yang kedua wajumudul ain, mata yang beku. Mata yang jumud, ya, ngeyel, ya. Kemudian wal hirsu, senantiasa berandai-andai, mun boga ieu boga itu, ya, berangan-angan, berandai-andai, ya, berandai-andai. Coba saya lahir dari ibu presiden, ya. Berandai-andai, ya. Yang keempat watulul amal, panjang harapan, ya, panjang harapan. Artinya udah ngawang-ngawang gitu. Dia merasa umurnya akan 1000 tahun, ya. Dia merasa akan hidup selama-lamanya. Amal, ya, panjang angan-angan. Ini hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian terhadap 4 sifat yang berbahaya itu. Jangankan 4-4-nya, satu saja dalam hati kita ada sifat qalbun qaswatul qalb, ya, hati yang keras ataupun mata yang jumud, ya, berandai-andai dan panjang harapan, satu saja tidak boleh. Kemudian Rasul juga mengingatkan, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ingatlah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita setiap kali selesai sholat istighfar kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa hikmahnya tuh? Dalam kondisi kita sedang sholat saja, sedang beribadah kepada Allah, kita beristighfar. Kenapa? Karena kita yakin di antara takbir sampai dengan salam itu ada hati yang lalai. Ada sikap kita yang lalai. Ada perasaan kita yang lalai. Ya, ingat ini, ingat itu. Ya. Kemudian kita mungkin juga muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam ibadah sholat yang khusyuk. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, Pak. Sholat kita yang lalai, beda ya, lalai sama malas. Lalai ini apa nanti kita akan definisikan, disebutkan oleh Imam Habib. Sifat lalai
adalah sifat yang lain dan berbeda dengan sifat keras hati. Sifat ini tercela dan menyimpan bahaya yang besar. Jadi keras hati bahaya, sifat lalai lebih bahaya lagi, Pak. Ini luar biasa. Hati yang lalai adalah hati yang tidak tahu diuntung, tidak sadar manakala diingatkan dengan berbagai petunjuk dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ia tidak akan pernah mengindahkan nasihat-nasihat karena hatinya telah dibelenggu oleh sifat lalai dan lupa. Akibat keasyikan bekerja, bermain dengan berbagai keindahan dunia dan pelampiasan hawa nafsu. Makanya Pak Bu, ada istilah istidraj ya dalam Islam itu. Keasikan, menang terus lotre, menang terus togelnya. Keasikan ya. Dia datang ke Gunung Kemukus ya, minta ini minta itu ya, benar, laris dagangannya, terkenal, populer dan lain sebagainya. Padahal itu Allah sedang uji ya. Dia sampai lupa sama Allah, benar-benar lupa, sampai dilupakanlah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mau itu terjadi. Sholat gofil aja ya, bahaya ya. Lalai dalam sholat ya, itu adalah sebuah hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah SAW, wajkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi Allah ngingetin Pak, berarti banyak ya hamba-hamba Allah yang kemudian lalai, asyik dengan kehidupan dunianya, asyik lupa dia bahwa akan mati, sehingga maksiat terus, mencari harta terus, ya korupsi, jolim, ya menjolimi istrinya, menjolimi anaknya, menjolimi tetangganya, merasa iya betul diri sendiri, diri sendiri juga dijolimi, nggak usah orang lain, jolim terhadap diri sendiri, nggak pernah istirahat, nggak pernah. Nah, Allah telah melarang Rasulnya untuk tidak menjadi orang yang lalai, sebagaimana Allah melarang untuk tidak mentaati orang-orang yang lalai atau mengikuti jejak langkah mereka. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, nah, itu bab memilih pemimpin, ya, memilih calon suami putri kita, ya, mencarikan jodoh ataupun memilihkan jodoh, menyetujui jodoh dari putra putri kita, harus dilihat di antaranya adalah ibadahnya. Jangan sampai tidak pernah sholat, ya nanti kebawa, bahaya. Kalau sudah tidak mempedulikan sholat, berarti tidak bisa mempedulikan yang lain. Jangan berharap nanti Pak kita sebagai orang tuanya dihormati, nggak pernah sholat, ya. Jangan pernah kita kemudian minta didoakan, nggak pernah sholat, ya. Yang doain ribuan orang, ya, karangan bunganya begitu banyak sampai 1 kilometer, itu kan doa, berarti banyak orang yang mendoakan. Tapi kalau kita kemudian lalai dan percaya dengan mengikuti orang yang lalai, ya kita akan dibawa kepada hal-hal yang jelek, ya. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nih disebutkan oleh Imam, seseorang dianggap lalai pula manakala membaca Al-Qur'an atau mendengarnya tapi tidak merenungkan maknanya. Banyak-banyak nih baca Quran, 30 juz 1 bulan, ya. Apalagi bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar membacanya diingatkan, ya.
oleh imam. Seseorang yang baca Al-Quran aja bisa dikatakan lalai seandainya dia hanya membaca atau mendengarnya tapi tidak merenungkan maknanya. Al-Quran cuma bacaan saja. Ada di situ bab untuk menutup aurat, bab untuk tidak makan yang haram, bab untuk kemudian kita menjaga jangan sampai menyakiti tetangga dan lain sebagainya. Ya, ghibah, tajasus, namimah, ya, mengadu domba. Itu ayat-ayat Al-Quran. Kenapa yang kita baca tapi kita lakukan? Berarti buat apa bacanya? Nah, imam mengingatkan, seseorang dianggap lalai manakala membaca Al-Quran atau mendengarnya tapi tidak merenungkan maknanya atau mendalami maksudnya, tidak mengikuti perintah dan larangannya, tidak menuruti nasihat dan teguran yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Sama pula hukumnya terhadap hadis Rasulullah SAW dan ucapan para salafus soleh. Jadi dengan Al-Quran bersikap begitu lalai, dengan hadis juga bersikap lalai, dengan ucapan para salafus soleh juga lalai. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang juga dianggap lalai manakala tidak mengingat mati dan memperhatikan hal ihwal yang bakal terjadi sesudah mati. Ya, ia akan termasuk orang yang celaka, Pak Bu. Ya, nggak ngingat mati itu termasuk lalai. Maka dulu Rasulullah melarang untuk kita ke kuburan, ya. Ketika akidah umat Islam masih belum terbangun. Tapi apalagi selesai dari masa Mekah ke Madinah, justru kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Ya, sampai-sampai ada orang yang kemudian sengaja, ya, membuat semacam kuburan di dalam kamarnya. Supaya apa? Menyiapkan kain kafan di dalam kamarnya, dalam lemarinya. Begitu dia buka lemari, dia melihat masuk ke dalam kamar, diingatin, ya Allah, saya bakaran mati. Hari ini saya sudah bersedekah berapa? Hari ini saya sudah melakukan apa? Kebaikan apa? Memotivasi dirinya. Ya, memotivasi dirinya. Ingat mati. Kalau orang udah ingat, kan gitu Pak ya. Ada orang yang meninggal, apalagi masih muda dibandingkan kita, langsung, ya Allah, gimana saya? Gimana saya? Dianggap lalai pula apabila seseorang tidak selalu berdampingan dengan para alim ulama yang akan mengingatkannya kepada Allah dan agamanya. Jadi jarang ke masjid, jarang ikut taklim, itu tanda-tanda lalai. Makanya Pak Bu, dimanapun ada taklim, dimanapun ada pengajian, bahkan sekarang ada di YouTube, ya. Kalau sampai ada orang yang nggak ngerti dengan Islam tuh aneh, ya. Semua sudah sangat terbuka, Dan Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ulama ini semakin hari semakin berkurang. Kehilangan Mama Ajengan bin Nuh, ya, Mama Falak, kehilangan ulama-ulama, Mama Nahrawi, ya, dan lain sebagainya. Di Bogor itu sudah banyak kehilangan ulama. Ya. Dan kita harusnya dekat dengan para ulama. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah mengatakan, insya Allah walau bagaimanapun dunia ini tidak akan pernah kosong dari para alim ulama. Meski kerusakan zaman telah merata di mana-mana, perkara-perkara batil telah tersebar luas, sedang para pencetusnya merajalela meliputi kalangan tinggi dan rendah, mereka telah membelakangi Allah dan perintahnya, maka ada sebagian kecil manusia yang selamat dari bencana itu, sesuai dengan Rasulullah SAW sabdanya, segolongan dari umatku akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menentangnya hingga tiba ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk orang yang selalu istiqomah, dekat dengan ulama, ya, dekat dengan ilmu, sehingga apa?
ya, jangan sampai kita kemudian termasuk orang yang hatinya keras, hatinya yang lalai, bahkan hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Digambarkan hati yang mati itu sudah penuh dengan noktah hitam, tidak bisa lagi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan kemudahan untuk selalu melangkahkan kaki kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam thalabul ilmi, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, berbahagialah kalau kita masih mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ini penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang sekarang di rumah sakit. Mereka pengen sekali bisa berjamaah. Berbahagialah kita mudah untuk melakukan kebaikan, Pak Denny, ya. Alhamdulillah. Banyak orang yang kemudian menyesal gitu. Karena dia tidak bisa punya apa-apa untuk melakukan kebaikan. Nah, ketika kita masih ada punya rezeki, masih punya sehat dan lain sebagainya, ternyata juga banyak orang yang sehat, rezekinya banyak dan lain sebagainya, rumahnya dekat dengan masjid dan musola, berat. Sampai ada ungkapan, sesungguhnya perjalanan terjauh adalah perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Saking berat, nggak mudah. Nah, ketika kita dimudahkan melangkah seperti ini, inilah kebahagiaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita baca bersama-sama dari kitab ini membawa kebaikan buat kita bersama. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu